Pelan-pelan terungkap MKD bongkar anggota DPR yang coba pengaruhi Ketua IPW di kasus Verdi Sambo. Jadi begini Pak Ketua, ini menarik ini. Ada hak publik untuk tahu, ya, hak publik. Jadi saya mau sampaikan tidak sebut nama ya, tapi background, ya. Kalau tidak salah 12 malam ya, saya lupa itu. Ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA, WA-nya ada di saya, ya. WA, yang satu mengirim WA berita dari Komnas Perempuan yang intinya bahwa Nyonya PC harus dilindungi. Ternyata Nyonya PC sekarang tersangka kan? Dan ini membuktikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan ya tugasnya. Ada yang dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan. Yang tidak laporkan tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen, maka kita pun mengambil peran. Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Pelan-pelan sosok 2 anggota DPR yang menghubungi Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso terungkap. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Abu Bakar Al-Habsyi menyebut legislator itu berasal dari Komisi 3. Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut menyampaikan jika yang menghubungi Sugeng Teguh masih koleganya di satu komisi. Komisi 3 semua, kata Abu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 25 Agustus 2022. Namun diakui IPW, salah satu anggota DPR mencoba mempengaruhi, namun Abu mengatakan tidak ada dialog atau percakapan yang menyangkut keuangan maupun pidana. Enggak ada, saya tidak mau ucapkan apa semua, yang jelas dialognya dialog rileks saja, kata Abu. Tetapi diakui Abu, sebagaimana pernyataan Ketua IPW, memang ada upaya mempengaruhi yang coba dilakukan salah satu anggota DPR. Berusaha mempengaruhi tapi pada saatnya tidak terjadi dan saling memaafkan, kata Abu. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng menilai ada upaya mempengaruhi yang dilakukan salah satu anggota DPR yang menghubungi dirinya. Upaya mempengaruhi itu perihal dengan kasus kematian Brigadir J atau Yosua Huta Barat yang belakangan diketahui akibat pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo. Selain ada upaya mempengaruhi dari anggota DPR, diakui Sugeng, upaya yang sama terhadapnya juga datang dari perwira polisi berpangkat komisaris besar atau kombes. Pokoknya ada 2 orang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR, yang satu dari kepolisian, kata Sugeng. Sementara itu, satu anggota DPR yang juga mengontaknya, menurut Sugeng tidak ada upaya mempengaruhi. Sugeng enggan menyebut identitas pihak yang menghubungi dan mencoba mempengaruhi dirinya. Ia hanya menegaskan bahwa tidak ada lagi komunikasi pasca kontak terakhir. Sugeng menceritakan mengenai adanya 2 anggota DPR yang menghubungi Sugeng perihal kasus Verdi Sambo. Kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI, mulanya MKD mempertanyakan mengenai adanya informasi bahwa anggota DPR menghubungi Sugeng pasca ramai pemberitaan tentang kematian Brigadir J atau Yosua Huta Barat pada 11 Juli 2022. Sugeng berujar satu anggota DPR awalnya mengirimkan pesan via WhatsApp. Adapun pesan yang dikirim ialah link pemberitaan di mana Komnas Perempuan menilai Putri Chandrawati, istri Sambo, perlu mendapat perlindungan. Saat mengirim WA, beritanya dari Komnas Perempuan, intinya bahwa Nyonya PC harus dilindungi, ternyata sekarang tersangka, kata Sugeng. Lantaran banyak chat WA yang masuk ke ponselnya, pesan tersebut tidak dibaca oleh Sugeng, sampai kemudian anggota DPR terkait menghubungi Sugeng via telepon. Dari pembicaraan lewat telepon, Sugeng sempat merasa tersinggung dengan perkataan anggota DPR, sebabnya anggota DPR memanggil Sugeng dengan kata ganti Dinda. Selain dihubungi anggota DPR, Sugeng juga sempat dikunjungi oleh perwira menengah polisi berpangkat kombes pada 15 Juli.